Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas satu website lagi nih, di antara beberapa website yang sudah pernah kita bikin videonya. Jadi ada satu lagi website yang bisa membuat kita, produk kita, perusahaan kita dilirik oleh buyer, atau kita mendapatkan buyer baru. Dan ini 1000% gratis. Karena ini adalah dikembangkan atau didevelop oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran tentu tonton sampai habis ya, oke? Oke, jadi untuk semuanya nama websitenya adalah inaexport.id. Jadi website ini merupakan website marketplace untuk produk Indonesia yang berorientasi ekspor. Dan ini 1000% gratis karena didevelop oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalian wajib banget daftar di sini supaya produk kalian dilirik oleh buyer juga. Nah, tentu kita nggak akan bahas soal tutorial pendaftarannya karena mungkin itu di video besok aja ya teman-teman. Nanti saya bikinkan video tutorial bagaimana mendaftarnya. Nah, tapi yang mau saya bahas di video kali ini adalah soal fitur-fiturnya. Karena fiturnya itu, waduh, mantep banget deh pokoknya. Kalian rugi banget kalau nggak daftar. Nah, sekarang kita coba untuk login dulu ya, atau sign in dulu. Kalau kalian belum punya akun ya silahkan register. Tapi karena kita sudah punya akun, kita langsung klik sign in aja. Nah, ini akun saya, kemudian klik sign in. Nah, di dashboardnya akan langsung menunjuk ke seperti ini teman-teman, ke halaman yang seperti ini. Jadi jualan saya sudah upload beberapa produk kayak gula merah, kemudian gula cair, emping melinjo, kemudian ada cengkeh juga. Jadi saya upload jualan-jualan dari produk saya yang berorientasi ekspor. Nah, di bagian kiri dashboard ini akan ada panel-panel atau fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Tentu kalau data perusahaan ya data perusahaan kita, kemudian manajemen produk, ini tempat untuk kita menambah produk kita. Dan kemudian di fitur ketiga di sini ada market research. Nah, ini yang unik teman-teman daripada marketplace lain. Nah, di inaexport.id ini ada market research. Jadi ini adalah riset-riset produk di negara tujuan ekspor yang dilakukan oleh ITPC atau atas perdagangan, kemudian diupload di inaexport ini. Nah, memang sepertinya ini masih belum update ya, terakhir update mungkin 2021. Untuk market research atau market intelligence, kalian bisa langsung aja ke websitenya ITPC atau atas perdagangan. Umumnya di sana jauh lebih terbaru ya, jauh lebih update ya untuk market research-nya sendiri. Jadi ini bisa dibaca nih, misalkan ada produk yang cocok ke kalian nih, produknya cocok dan juga negara tujuan ekspornya cocok, tentu bisa dibaca. Dan ini menjadi pengetahuan, sama seperti kita bahas konten market intelligence, keadaan negara, kemudian persepsi konsumen terhadap produk kita, kemudian cara distribusinya, cara promosinya, kemudian sampai ke data buyernya, biasanya di halaman akhir adanya itu teman-teman. Nah, kemudian di fitur selanjutnya di sini ada inquiry atau buying request. Nah, ini kalau nanti kita ada buyer yang berminat dengan produk kita, ya chat-chatannya atau penawarannya nanti melalui fitur ini, inquiry atau buying request. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pelatihan ekspor. Jadi informasi-informasi pelatihan ekspor yang ada di Indonesia, utamanya yang diselenggarakan oleh PPEJP ya, dulu namanya PPEI. Dan ini berbayar ya, teman-teman, kalau pelatihan ekspornya ya. Kalian bisa langsung datang aja ke gedungnya PPEJP atau WA adminnya saja untuk mengikuti pelatihan ekspor Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada perwadak. Perwadak itu adalah perwakilan dagang. Perwakilan dagang itu apa? Misalnya ITPC atas perdagangan itu adalah perwadak di luar negeri, perwakilan perdagangan di luar negeri. Jadi informasi tentang perwakilan dagang itu ada di fitur perwadak ini. Kemudian di sini ada fitur business matching. Business matching ini kalau nanti kita atau nanti inaexport ada acara business matching, kemudian kita ikut, biasanya nanti akan ada jadwal di sini untuk business matchingnya. Nah, dari fitur-fitur yang ada di dashboard, sebetulnya ada beberapa lagi yang mau saya sampaikan ya teman-teman, mau saya sampaikan di sini. Jadi menariknya inaexport, dia ada real time inquiry. Apa itu real time inquiry? Adalah permintaan dari buyernya langsung, jadi up to date teman-teman.
Nah, kita bisa ke homepage-nya dengan klik Ina Export, logo Ina Export di sebelah kiri atas ini, kita klik aja. Nah, kemudian kita ke for supplier, kemudian kita ke trade inquiry namanya. Kita klik aja trade inquiry. Nah, kemudian di sini akan muncul nih beberapa permintaan produk dari beberapa buyer. Di sini ada Muriate of Potash atau MOP dari India, kemudian ada Dental Micromotor dari Iran. Kemudian ini yang mungkin populer nih, Sawdust Charcoal dari Hong Kong, permintaannya 3 ton. Kemudian di sini ada grade 2 Robusta Green Coffee Beans. Jadi grade 2 kopi Robusta, green bean-nya ya teman-teman. Di sini dari UAE, United Arab Emirates, permintaannya sekitar 19 ton. Kemudian di sini ada black tea, banana leaves juga ada nih 1 ton dari India. Nah, kalau kalian berminat biasanya klik download saja. Bisa kalian klik download, nanti akan muncul informasi mengenai buyernya dan nanti akan langsung masuk ke inquiry yang tadi di dashboard kita yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, tapi karena saya tidak memiliki kategori yang sama, jualan dengan kategori yang sama, di sini kan kategorinya agriculture coffee beans, robusta coffee beans. Nah, saya nggak punya jualan itu. Jadi otomatis secara sistem dia akan mereject. Karena kita, your product category is not registered in the same category as the inquiry. Jadi kategori produk yang kita punya tidak sama atau tidak terdaftar di kategori yang sama dengan permintaan dari buyer. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus upload produk, manajemen produk di sini, kemudian data produk di sebelah kiri ini, kemudian kita upload dengan kategori ini ya, agriculture coffee beans dan robusta coffee beans. Nah, biasanya 1 kali 24 jam produk kita akan di-approve, kemudian kita baru bisa melanjutkan inquiry-nya, offering-nya ya, masuk ke offering. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu menariknya dari Ina Export. Nah, sekarang kita kembali ke homepage dulu, teman-teman. Selain dari trade inquiry ya, di sini juga ada misalkan market information atau business matching. Juga ada di sini seperti trade event. Trade event ini apa? Artinya ini adalah event perdagangan. Pameran lah, bisa kita singkat ya, atau bisa kita simpulkan sebagai pameran, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pameran nih ke depan nih. Tanggal 2 sampai 4 Februari 2024 di Bombay. Di Bombay Exhibition Center, Mumbai, India. Jadi kalau kita produknya coklat dan negara tujuan ekspornya India ya, kalian bisa mengikuti ini. Dan ini umumnya berbayar ya teman-teman, jadi kita ikut secara mandiri, kecuali nanti difasilitasi oleh pemerintah baru free, biasanya free booth. Jadi nanti tinggal kita pikirin masalah transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama di sana. Tapi info di sini ya, selama dia ada infonya di sini, umumnya pameran-pameran yang diinformasikan itu pameran yang legit teman-teman, yang bagus gitu. Sehingga mungkin kita ada dana untuk promosi ke negara tersebut, ya udah bisa dicoba dulu saja. Oke? Nah, sebetulnya Ina Export ini sejatinya ya, ruh dari Ina Export ini adalah marketplace, teman-teman. Jadi nanti produk-produk yang diupload oleh kita akan masuk ke sini, our supplier atau our product. Kita klik aja. Jadi semua produk yang diupload akan masuknya ke sini nih. Nah, akan maksudnya ke sini. Jadi buyer tinggal cari aja nanti produknya. Kalau memang dia ingin cari sebuah produk di supplier Indonesia atau di Indonesia, teman-teman. Nah, dia tinggal cari saja di sini. Misal di sini kita mau cari Arabica. Nah, Arabica di sini akan ada beberapa ya, akan ada beberapa supplier yang menawarkan tentang Arabica. Ya, sama dengan marketplace yang lain lah. Sama seperti Tokopedia, kayak Shopee, kemudian kayak Alibaba, 1688, kemudian Trade India, Made in India. Jadi itu sama kurang lebih. Jadi ruh atau core daripada si Ina Export ini adalah sebuah marketplace.
marketplace. Jadi kita harus upload produk, upload informasi tentang perusahaan kita secara lengkap, ya teman-teman. Jangan sampai enggak, karena buyer akan memperhitungkan dari sana juga. Selain itu, ada fitur-fitur yang menarik seperti yang di dashboard yang tadi kita jelaskan, kemudian dari trade inquiry ini. Jadi dia real time inquiry, permintaan langsung dari buyernya. Jadi kurang lebih seperti itu, nambah satu resource lagi untuk mendapatkan buyer setelah beberapa video yang saya buat ya teman-teman soal bagaimana cara mendapatkan buyer. Sekarang giliran kalian aja, kalian mau eksekusi atau enggak. Oke, good luck ya teman-teman untuk prosesnya ya. Semoga prosesnya lancar, kalian bisa register di InAexport, bisa dapat buyer di sana. Karena ini kan gratis ya, kita manfaatkan aja yang gratis-gratis dulu. Kita optimalkan yang gratis-gratis dulu, baru nanti kalau kita ada budget, kita naik ke misalkan kita mau ikut pameran atau kita mau ikut trade mission gitu. Misi dagang ke negara-negara tujuan ekspor, ya itu bebas, terserah dari bagaimana kalian menstrategikan produk dan perusahaan kalian. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.